Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang tadi, cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan bagian ke-9. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Dito masih diam mematung. Otaknya terasa begitu lambat untuk mencerna apa yang Arif maksudkan. Menahan nafas, Dito ikut masuk ke dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Ada perasaan syok dan keheranan. Bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan di gembok yang terkunci? Padahal jelas Pak Dirman mengatakan kalau dia yang membawa kunci pasungan itu. Sekali lagi Dito mengedarkan pandangannya. Kini semua terlihat dengan jelas saat siang hari. Gubuk itu benar-benar kumuh. Piring-piring yang berjatuhan dan beberapa makanan terlihat sudah menjamur. Belum lagi bau pesing dan semacam kotoran kering menguar dari arah Siti. "Siapa kamu? Mas Dirman di mana?" Terdengar suara para wanita. Sontak Dito menoleh. Dia terkejut. Ternyata suara itu berasal dari bibir Siti. "Siti?" ucap Arif yang sudah mendekat ke arah Siti. "Tolong, Mas Dirman kemana?" Sekali lagi Siti bertanya. Dito heran. Keadaan Siti benar-benar berbeda dengan semalam yang ia lihat. "Rif," ucap Dito mencoba mencari jawaban dari temannya. "Aku tidak tahu. Tadi rumahnya sepi," ucap Arif kepada Siti. Mengacukan Dito. "Pergi, selamatkan kalian. Selamatkan Mas Dirman. Orang itu biadab," ucap Siti histeris. "Orang siapa maksudmu?" sambar Arif. Namun sekali lagi, tiba-tiba raut muka Siti berubah seketika. Pandangannya kosong dan berbisik. "Wadone wis siap. Jokone wis dicepake." Dito yang mendengar itu langsung merinding seketika. Arif beranjak, tidak mengucapkan apa-apa dan langsung menarik Dito keluar gubuk. Segera Arif menutup pintu dan berjalan kembali ke arah desa. "Ada apa, Arif?" tanya Dito penasaran. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang telah terjadi. "Kita harus ke tempat Pak Dirman," ucapnya dengan langkah yang hampir bisa dikatakan setengah berlari. Tidak bertanya lebih lanjut, Dito mengikuti apa yang Arif katakan. Terengah-engah mereka sudah berada di depan rumah Pak Dirman. Sekali lagi Arif mencoba mengetuk dan memanggil-manggil nama Pak Dirman. "Ada yang tidak beres, Dit. Coba kita cek lewat belakang," ucap Arif. Mereka buru-buru berjalan memutar. Di belakang juga terlihat suasana sepi. Terlebih rumah Pak Dirman yang agak jauh dari rumah warga lainnya, sehingga mereka juga tidak bisa bertanya kepada tetangga sekitar. "Apa yang kamu lakukan, Rif?" ucap Dito saat melihat Arif mencoba membuka pintu dapur milik Pak Dirman. "Tidak dikunci, Dit," kata Arif sambil menengok ke arah Dito. "Yakin kita akan masuk, Rif?" ujar Dito yang masih merasa ragu. Bagaimana jika Pak Dirman sedang pergi keluar dan melihat mereka mengendap-endap memasuki rumahnya? Bisa habis mereka dihajar warga desa. Pak Dirman," panggil Arif dengan melengokkan kepalanya ke dalam rumah. Dito sedikit heran dengan kenekatan Arif. Di sana sekali tidak mendengarkan perkataan Dito.
yang justru sekarang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Sedang Dito menunggu di luar, takut kalau ada warga yang melihat mereka. Bruk. Dito mendengar jelas ada sesuatu yang terjatuh. Buru-buru dia masuk ke dalam dan mengecek keberadaan Arif. Takut-takut kalau Pak Dirman di dalam sedang mencelakai temannya. Dito sudah melangkahi dapur dan menuju ruang tengah. Terlihat Arif sedang tersungkur di tanah dengan menatap ke arah kamar yang terbuka. "Rif, kamu kenapa?" ucap Dito yang langsung berjalan buru-buru ingin menolong temannya. Tidak ada jawaban. Hanya tangan Arif yang mengacung ke arah dalam kamar. Sontak Dito memalingkan pandangannya. Mata Dito membulat sempurna. Ingin mengucap istighfar, namun yang keluar hanya suara mirip kumur-kumur yang tidak jelas. Tangannya mencengkeram lengan Arif dengan erat. Pak Dirman tergantung di dalam kamar salah satu rumahnya. Tersadar, Arif langsung menarik Dito. "Ayo." Dito yang masih gemeteran merasa tidak bisa berdiri dengan benar. Tatapannya benar-benar kosong melihat jenazah Pak Dirman yang tergantung seperti itu. "Dit, ayo." Sekali lagi Arif menarik lengan Dito. Mereka buru-buru pergi dari rumah Pak Dirman. Sedari tadi, Dito hanya diam dan terus saja mengikuti Arif. Entah tujuannya kemana, Dito tidak tahu. "Rif, Pak Dirman, Rif," ucap Dito lirih. Dito menyentakkan tangan Arif. "Rif, Pak Dirman, kenapa kita pergi?" bentak Dito. Arif tidak peduli. Dia kembali menarik Dito menjauhi rumah Pak Dirman. "Rif!" teriak Dito. "Goblok. Kalau mau masuk penjara, ya sudah sana balik," ucap Arif yang langsung berbalik meninggalkan Dito. Tertegun, Dito memandangi Arif yang sudah berjalan beberapa meter di depannya. Tersadar bahaya sedang mengintai mereka. Dito berlari menyusul temannya. Kini mereka sudah duduk di rumah Pak Prianto. Keduanya terlihat gusar. Kopi yang sudah disediakan oleh Bu Prianto juga tidak tersentuh. Hanya berbatang-batang rokok yang sudah mereka habiskan, sembari menunggu Pak Prianto pulang dari kantor desa. Baru pada pukul 2 siang, mereka mendengar suara motor yang terparkir di depan rumah Pak Prianto. "Assalamualaikum." Salam Pak Prianto. "Waalaikumsalam," jawab Arif dan Tito bersamaan. Melihat keberadaan mereka berdua, wajah Pak Prianto menyiratkan keheranan. "Tumben, Dit, ada apa?" tanya Pak Prianto yang berjalan mendekat. "Ada yang ingin Arif sampaikan, Pak D," ucap Arif. "Ada masalah?" tanya Pak Prianto yang sudah duduk di depan mereka berdua. Sejenak tidak ada yang menjawab. Baik Arif maupun Dito ragu untuk memulai. Tatapan tajam Pak Prianto membuat nyali Dito menciut. "Rif," kata Pak Prianto sekali lagi. Arif menghela nafas. "Ini tentang kematian yang terjadi di Desa Renggono," ucap Arif langsung menatap mata Pak D-nya. Pak Prianto terdiam. "Kita bicarakan di belakang. Pak D, ganti baju dulu," ujarnya dan langsung bangkit meninggalkan ruang tamu. Dito yang hanya tamu, hanya mengekor mengikuti Arif menuju teras belakang rumah. "Langsung saja ceritakan apa yang kalian ketahui," tegas Pak Prianto. Segera Arif menceritakan kejadian beberapa belakangan ini, saat dimana Dito selalu mendapatkan teror terus-menerus dari Ningsih. Tentang Nek Harjo yang menceritakan bagaimana dulu kejadian serupa pernah terjadi. Hingga saat Arif ingin menceritakan tentang Pak Marwanto dan istrinya. Sejenak Arif memandang Dito. Dia meminta persetujuan. Dito yang menangkap maksud tatapan Arif hanya mengangguk. "Malam itu kami juga membuntuti Pak Marwanto dan istrinya.
Mereka, ucap Arif. Mereka kenapa, Arif? Dorong Pak Priyanto. Nampak sekali dia sedang menahan emosinya. Mereka melakukan satu ritual di pohon yang ada di dalam hutan, dan setelah itu bersenggama, ucap Arif yang masih saja terus menatap Pak D-nya. Bagi Dito, itu sungguh keberanian, karena dia sendiri merasa ciut dengan sorot tajam dari Pak Priyanto. Brengsek, umpat Pak Priyanto kaget. Terus, apalagi yang terjadi? Kembali Arif menceritakan akan pertemuannya dengan Pak Dirman, yang menceritakan tentang Asis serta Nani dan Parmin. Terus saja Arif bercerita, hingga saat mereka diminta untuk datang malam-malam pergi bertemu dengan Pak Dirman. Dan kalian bertemu dengan Siti? Siti masih hidup? Ucap Pak Priyanto tidak percaya. Kini sudah berbatang-batang rokok yang habis terhisap di mulut laki-laki itu. Dito tahu, pasti pikiran Pak Priyanto begitu semrawut dengan cerita yang didapatkannya dari Arif. Benar, tapi ada sesuatu yang aneh. Kembali Arif menceritakan tentang bagaimana dengan kondisi Siti. Bagaimana dia menemukan pusaka yang ditinggalkan kakeknya, serta bagaimana kejadian saat pasung yang tiba-tiba terlepas. Kalau benar apa yang kamu ucapkan, kita harus segera memberitahu kepada warga yang rumahnya kau kunjungi bersama Siti. Selain itu, kita juga harus bertemu dengan Pak Dirman, ujar Pak Priyanto cepat dengan sekali tarikan nafas. Dito benar-benar tidak bisa berucap banyak saat itu. Otaknya benar-benar tidak bisa diajak kerjasama. Bayangan kematian dari Ningsih hingga Pak Dirman terus saja menggelantung di depan matanya. Sejenak Arif diam. Pak Dirman sudah mati, ucapnya datar. Mendengar jawaban Arif, Pak Priyanto terdiam kebingungan. Apa maksudmu? Bukannya semalam kalian masih bersama? Tanya Pak Priyanto. Kembali Arif menceritakan bagaimana tadi siang mereka berdua pergi ke gubuk, melihat ada seorang laki-laki yang tengah berdiri dan meninggalkan gubuk Siti, serta permintaan Siti yang aneh. Karena tersadar ada sesuatu yang aneh, buru-buru Arif pergi, berniat mengecek rumah Pak Dirman. Hingga saat Arif mencoba menendang pintu kamar, jasad Pak Dirman sudah tergantung di kamarnya, ucap Arif, yang kini Dito juga melihat matanya sedikit memerah. Goblok kamu, Rif, bentak Pak Priyanto yang langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Dito hanya tertunduk, tidak berani mengucapkan apa-apa. Sesekali dia mencoba melirik ke arah Arif yang kini juga sudah menyandarkan punggungnya. Meski matanya memerah, tapi ekspresinya benar-benar datar. Selain kalian, siapa saja yang sudah mengetahui kalau Pak Dirman sudah meninggal? Ucap Pak Priyanto setelah sekian lama diam. Tidak ada, hanya kami berdua. Dia selalu bilang kalau dia dan keluarganya dijauhi oleh warga desa. Ada kemungkinan kalau belum ada yang mengetahui, ucap Arif, yang kini mulai membakar sebatang rokok. Sudah kuberitahu untuk tidak sembrono dan jangan mencoba menyelesaikan semua sendiri. Tapi sepertinya omongan Pak Demo ini memang tidak pernah kau dengarkan, geram Pak Priyanto. Aku tidak butuh ocehan. Kalau memang Pak D bisa membantu, bantulah. Kalau memang tidak, akan kucari sendiri jalan keluarnya, kata Arif, yang membuat bola matanya Dito membulat. Bocah ini memang sudah gila, batin Dito syok. Sejenak mereka saling melotot satu sama lain. Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah kutenggelamkan kau jauh-jauh hari, Rif. Tunggu di sini kalian berdua, dan jangan kemana-mana. Dito,
bilang ke Pak Demu kalau kau ingin menginap di rumahku," ucap Pak Priyanto yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Sedangkan Arif hanya tersenyum kecut. "Apa yang akan dilakukan Pak Priyanto, Rif?" tanya Dito takut-takut. Arif menoleh kepada Dito. Dahinya mengerut. "Kenapa nada suaramu takut-takut seperti itu?" ucap Arif terkekeh. Dito melongo. "Keluargamu benar-benar mengerikan, Rif," ucap Dito kagum. "Ya, menurutku Pak Priyanto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia kepala desa, dengan mudah bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal daripada kita. Sekarang kita tunggu di sini dan menunggu kabar selanjutnya," ucap Arif. Mengerti, Dito segera menyambar rokok dan langsung membakarnya. Lama mereka menunggu. Tidak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Dito sedari tadi juga hanya terdiam dan melamun. "Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, Rif?" kata Dito yang memandang jauh ke depan. "Entah kenapa semua terjadi padaku. Pernikahanku yang gagal, Dinda yang pergi meninggalkan aku, dan sekarang nyawaku terancam karena alasan yang tidak aku ketahui." Arif memandang Dito cukup lama. "Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tapi kalau bisa memilih, aku memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha membunuhku, aku akan melawan sekuat tenagaku," kata Arif. Dito menolehkan kepalanya. Kini Arif melihat dengan jelas kalau ada air mata di bola mata milik laki-laki yang ada di sampingnya. Tidak mau melihat kelemahan seseorang, Arif memalingkan wajahnya. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh temannya itu. "Ya, setidaknya kalau kau mati duluan, bisakah kau menyampaikan salam dariku untuk kedua orang tuaku?" ujar Arif polos. "Bangsat kamu, Rif," umpat Dito. Sejenak mereka saling pandang dan terkekeh bersamaan. Tepat pukul 5 sore, kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Dito berdebar dengan kuat, takut mendengar informasi yang dibawa Pak Priyanto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Priyanto tidak mengatakan apapun. Dia terus saja menatap Arif dan Dito bergantian. "Dalam 2 hari ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang sangat tidak wajar," ucap Pak Priyanto gusar. Dito dan Arif tidak menjawab. "Kini warga desa akan semakin heboh dan panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman?" Mereka hanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. "Alat kelaminnya hilang," kata Pak Priyanto dengan helaan nafas panjang. Dito yang mendengar itu benar-benar syok. "Apanya yang hilang?" tanya Dito dengan suara nyaring. "Si pembunuh sengaja memotong kemaluan Pak Dirman," jawab Pak Priyanto. "Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam kalian tunjukkan kepada aku rumah warga yang kalian temui semalam, dan antarkan aku bertemu dengan Siti," ujar Pak Priyanto yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Dito memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini Arif diam seperti sedang menahan amarah. Mereka bertiga kini tengah siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, jangan segan-segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia yang sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang, ucap Pak Priyanto. Bagai mendapat komando. Tanpa menjawab pernyataan Pak Priyanto, Dito dan Arif mengikuti laki-laki itu menembus kabut malam. "Aku sudah meminta istriku
untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau, apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rif? Tanya Pak Prianto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah, aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak ada demit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Prianto. Mereka terus saja berjalan, menembus gelapnya malam. Kali ini Dito merasa lebih berani. Entah kenapa, dengan kehadiran Pak Prianto, membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, Arif berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan dari jarak sejauh Dito hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seseorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu, ucap Arif yang sudah mematikan senternya. Selama ini, Dito selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Prianto. Dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara. Bahkan sempat Dito bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan? Tersadar dari lamunannya, Dito juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengkomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian bersiaplah, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu. Tiba-tiba saja, ada angin yang berhembus dengan kencang. Hawa di sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Dito merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitaran gubuk. Dari keremangan, Dito bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Prianto tetap terlihat tenang tapi waspada. Krek. Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, ucap Arif sambil membalikan badannya. Maksudnya, Siti sudah pergi? Tanya Dito yang juga mengecek dengan melengokkan kepalanya ke dalam gubuk. Kemana kira-kira wanita itu pergi? Tanya Pak Prianto, menatap Arif dengan tajam. Hanya ada satu kemungkinan. Dia sedang berada di desa, jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut aut-autan, berdiri mematung melihat mereka. Terdengar juga suara senandung lirih. Siti, ucap Pak Prianto. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Pak Prianto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. Tunggu Pak Di, ada sesuatu yang aneh, kata Arif. Benar pikir Dito, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib. Tapi saat ini, tangan Siti sedang mencengkeram sesuatu. Apa yang sedang dipeganginya, Arif? Tanya Dito sambil meletakkan tangannya di bahu Arif. Aku tidak tahu, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang kepada kita, ujarnya. Siti kesurupan maksudmu? Tanya Pak Prianto yang juga tengah memandangi Siti dengan serius. Bukan hanya kesurupan,
tapi tubuh dan pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk. Belum juga Arif selesai bicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Dito sedikit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka, sangat pelan, dan terus saja mengucap sesuatu yang sama. "Wadone wis siap, Jokone wis dicepake." Siti terlihat berhenti. Jantung Dito berdebar keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemeteran. Jelas sekali sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini. Bukan seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja dia berlari menerjang. Mereka semua kaget. Bahkan Pak Prianto sampai teriak karena tidak menyangka Siti bisa berlari secepat itu. "Apa itu, Rif?" ucap Dito gemetar terengah-engah, menjauhi sosok Siti yang terus saja menembang. "Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan lihatlah apa yang dia bawa," ucap Pak Prianto yang sudah berada di samping mereka. "Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawa warga desa." Dito sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh Siti. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis, bercampur bau busuk yang menusuk. "Ari-ari bayi," ucap Arif datar. "Tidak ada gunanya lagi di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Kita cari bantuan," ucap Pak Prianto. Namun perkataannya terputus. Serak. Dek. Jantung Dito langsung mencelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya kepada Ningsih. Serak. Sekali lagi suara itu terdengar jelas, berasal dari arah samping mereka. Dito yang pertama kali melihat sosok itu. Ningsih tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jarit yang melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan, mata melotot dan lidah yang terjulur keluar. "Astagfirullah," ucap Pak Prianto, yang juga sudah melihat Ningsih berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang Dito dan Pak Prianto terfokus kepada Ningsih, sedangkan Arif masih terus saja memandang Siti yang ada di depannya. Pak, apa yang harus kita lakukan?" ucap Dito gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. "Jangan takut, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika berhadapan dengan setan," kata Pak Prianto. Kini nada suaranya juga terlihat gemetar. "Rif," panggil Pak Prianto yang masih saja memandangi sosok Ningsih. Namun belum sempat Arif menjawab, Dito merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan dari Pak Prianto maupun Arif. Terlonjak Dito langsung menengok ke belakang. "Dit, tolongin Bapak, Dit. Astagfirullah," teriak Dito kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang Arif. "Dit!" teriak Arif yang menyadari kalau Dito berlari meninggalkan mereka. "Goblok!" umpat Arif keras yang masih mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan Siti. Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif. Tapi seolah tenaga yang dimiliki Siti benar-benar kuat sekali. "Pak Ade, kejar Dito sekarang. Jangan sampai dia sendirian," ucap Arif terengah-engah. "Tapi Rif," tanya Pak Prianto ragu. Dia tidak merasa meninggalkan keponakannya di sini sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. "Cepat, Pak," bentak Arif. Mau tidak mau, Pak Prianto bergegas berdiri dan berlari menyusul Dito.
Dito terengah-engah. Dia benar-benar ketakutan. Jantungnya serasa mau lepas. Sosok Pak Dirman benar-benar mengerikan. "Sial, di mana ini?" ucap Dito yang baru menyadari kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan Pak Prianto. Srek. Dito langsung menoleh. Jelas sekali ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. "Sial, sial, sial," ucap Dito merutuki kebodohannya. Tidak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Dito mencoba kembali melangkah. Tanpa ada penerangan, dia terus saja mencoba menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. "Adit!" Sayup-sayup Dito mendengar seseorang yang sedang meneriaki namanya. Sedikit merasa lega. Baru saja dia ingin membalas suara itu. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam keras ke tengkuk Dito. Dan semua menjadi gelap. Dito terbaring dengan mata terpejam. Kepalanya terasa begitu berat. Ada perasaan yang mengalir ke dalam batinnya yang membuatnya tidak nyaman. Dito mencoba mengingat-ingat kenapa perasaan menyesakan ini masih terus hadir di dalam batinnya. Ingin rasanya dia berbaring di atas tempat ini, di atas kasur yang begitu empuk dan nyaman, melupakan semua permasalahan yang tengah dihadapinya. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.